Hai Sobat BKN, bertemu lagi di Q&A. Aku Lita, mau menjawab 5 pertanyaan pilihan di media sosial dan kanal pengaduan BKN. Langsung aja aku bacain ya. Pertanyaan pertama, Pak, saya P3K, saat ini saya dengan pendidikan D3, saya ingin melanjutkan kuliah lagi, tetapi kita tidak mendapatkan izin belajar berhubungan status P3K. Izin Pak, mohon sarannya apa yang sebaiknya kita lakukan, sementara saya ingin meningkatkan kemampuan diri melalui pendidikan dengan biaya sendiri. Terima kasih Pak. Jadi perlu Sobat BKN tahu ya, bahwa tidak ada larangan melanjutkan pendidikan bagi P3K selama tidak mengganggu tugas dan tanggung jawab pekerjaannya. Hal ini juga berlaku untuk PNS yang memiliki izin belajar mandiri atau biaya sendiri. Namun bedanya, PNS harus mendapatkan persetujuan izin belajar dari instansi, karena hal ini nantinya terkait dengan pangkat golongannya. Jadi silakan dilanjutkan ya. Berikut pertanyaan kedua. Saya seorang JF, analis SDMA, ahli muda sedang kuliah S2 pangkat 3D, baru 2 tahun. Untuk pencantuman gelar, apakah saya harus naik jenjang dulu atau bisa langsung? Dan apakah nilai angka kreditnya akan berkurang setelah PI? Oke, pertama, skema pencantuman gelar berbeda dengan penyesuaian ijazah, dan pencantuman gelar juga tidak sama dengan kenaikan jabatan. Kedua, kalau Sobat BKN memilih skema pencantuman gelar, maka dapat dinilaikan 25% setelah PG-nya selesai, sehingga bisa memenuhi untuk diusulkan kenaikan jenjang dan pangkatnya. Namun, kenaikan jenjang jabatan, misalnya dari analis SDMA ahli muda ke ahli madya, tetap harus melewati uji kompetensi terlebih dahulu ya. Lalu jika dinyatakan lulus, tinggal proses penetapan KP-nya sekaligus. Beralih pertanyaan berikutnya. Mohon izin bertanya, jika S2 diperoleh sebelum CPNS tapi tidak linear dengan ijazah S1 dan sekarang sudah di golongan 3B, apakah boleh mengajukan pencantuman gelar? Sementara di Menpan tentang angka kredit jika pegawai memiliki ijazah yang tidak sesuai di bidangnya mendapatkan poin, mohon pencerahannya. Karena gelar S2 yang dimiliki sebelum CPNS, artinya formasi jabatan yang dilamar sejak awal merupakan kualifikasi S1 dan tidak linear dengan S2-nya. Maka Sobat BKN dapat menggunakan skema pencantuman gelar yang tidak mensyaratkan linearitas kecuali untuk skema penyesuaian ijazah atau kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. Linearitas prodi menjadi salah satu syarat pengusulan. Jadi silakan diajukan PG-nya ya, dan setelah ditetapkan akan berdampak pada penambahan angka kredit untuk JF. Lanjut pertanyaan keempat. Izin bertanya, untuk jabatan pelaksanaan dengan pangkat saat ini 3C dan masa kerja kepangkatan 3 tahun, apakah bisa jika ingin berkarir ke JFA SDMA dengan mengikuti uji kom untuk jenjang ahli muda atau harus dari ahli pertama? Seandainya diperbolehkan dan kemudian lulus uji kom, bagaimana perhitungan angka kredit yang didapatkan? Kemudian apakah masa kepangkatan 3 tahunnya di 3C dapat dikonversikan juga untuk ditambahkan? Kaitannya untuk naik pangkat sebelumnya ke 3D tidak tertunda. Alih jabatan pelaksana ke dalam jabatan fungsional tentunya bisa selama sesuai dengan kebutuhan AJAB ABK unit organisasinya dan memiliki pengalaman bekerja di bidang JF yang akan diduduki, termasuk kualifikasi dan kompetensinya. Untuk perpindahan ke JF dengan pangkat golongan 3C mengikuti uji kompetensi atau UKOM, jenjang ahli muda. Namun dalam hal instansi mengusulkan ke jenjang ahli pertama terlebih dahulu. Tidak perlu khawatir karena tetap memperoleh angka kredit sesuai kebutuhan untuk naik ke jenjang muda. Artinya 1 tahun setelah diangkat JF ahli pertama, poin AK-nya dapat digunakan untuk mengusulkan ke jenjang muda. Berikut pertanyaan terakhir. Selamat pagi, izin bertanya, untuk deadline pengusulan uji kom itu tanggal berapa ya? Untuk pengusulan uji kompetensi jabatan fungsional, kepegawaian di BKN tersedia setiap bulan sepanjang tahunnya ya. Usulan dilakukan secara kolektif dari masing-masing instansi dan dapat diusulkan ke BKN pada setiap tanggal 1 sampai dengan 7 setiap bulannya. Sobat BKN juga bisa cek langsung di web BKN jika jadwal detail UKOM-nya telah terbit setiap periodenya. Nah, itu dia jawaban dari 5 pertanyaan pilihan yang ditanyakan Sobat BKN. Gimana nih, sudah pada paham ya sekarang? Semoga bermanfaat ya. Jika Sobat BKN ada pertanyaan lainnya, jangan ragu untuk bertanya di kanal pengaduan maupun media sosial BKN ya. Aku Lita, sampai jumpa di Q&A berikutnya.